Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa lagi dengan belajar fisika ya. Oke, di siang hari ini kita akan belajar fisika tentang listrik statis, di mana pada listrik statis itu sebenarnya yang akan kita pelajari pertama muatan listrik, kemudian potensial listrik dan energi potensial listrik. Nah, yang pertama kali kita bahas dulu nih tentang muatan listrik, di mana muatan listrik dibedakan menjadi dua, ada muatan positif dan ada muatan negatif. Nah, di mana muatan positif adalah muatan listrik yang kekurangan elektron, sedangkan muatan negatif muatan listrik yang kelebihan elektron. Nah, secara konvensional arus listrik itu gimana? Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Tetapi dalam teori atom yang kita temukan berdasarkan listrik statis, nah, ternyata yang berpindah di sini adalah elektron. Kenapa elektron yang berpindah? Kalau saya gambarkan di mana berdasarkan teori atom, atom itu kan terdiri dari proton, elektron, neutron. Nah, ini gambarannya. Ini yang disebut dengan atom netral. Kenapa disebut atom netral? Karena dia memiliki proton, neutron, dan elektron yang sama. Nah, bagaimana seandainya listrik itu bermuatan positif? Karena kan dia kekurangan elektron, berarti kalau begitu di sini tambah positifnya, ini neutronnya. Nah, ini gambaran untuk atom positif karena dia kekurangan elektron. Sedangkan muatan listrik yang kelebihan elektron bagaimana? Nah, kalau kita gambarkan di sini positif, neutron, elektron, dan elektron. Nah, ini kan ada dua buah elektron. Ini kelebihan elektron. Nah, di mana dalam teori atom elektron inilah yang akan berputar mengelilingi inti atom. Makanya yang selalu berpindah adalah elektronnya. Itu kalau kita kaji berdasarkan teori atomnya tentang listrik statis. Nah, di mana seandainya kalau kita punya positif, muatan positif dan ada muatan negatif, ditanyakan arus listrik mengalir dari mana ke mana? Secara konvensional arus listrik itu mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Ini secara konvensional ya, I-nya. Akan tetapi yang namanya arus listrik itu kan aliran muatan listrik. Berarti yang berpindah adalah elektronnya. Elektronnya berpindah dari mana ke mana? Elektronnya berpindah dari negatif menuju kutub positif. Lah kok bisa? Tadi kan dinyatakan kalau muatan positif muatan yang kekurangan elektron, berarti ini kan kurang elektron. Sedangkan muatan negatif muatan yang kelebihan elektron. Nah, di sini kelebihan elektronnya, sehingga elektronnya berpindah menuju muatan positif. Nah, inilah yang disebut dengan arah aliran elektronnya. Nah, ini elektronnya yang berpindah. Nah, sehingga kalau perpindahan elektron ini sudah selesai, barulah yang dikatakan listriknya habis atau baterainya habis. Tapi bukan baterainya yang habis, hanya muatan antara muatan positif dan muatan negatifnya sudah sama ya. Karena sudah sama, tidak ada lagi pertukaran elektron atau tidak ada lagi perpindahan elektron. Oke, sampai di sini bisa dimengerti ya. Artinya kalau begitu listrik muatan positif dan muatan positif kekurangan elektron, muatan negatif kelebihan elektron. Oke, sip, paham? Oke, lanjut tentang interaksi muatan. Bagaimana interaksi muatan listrik tadi? Nah, interaksinya bisa saja dia tarik menarik ataupun bisa saja dia terjadi tolak menolak. Nah, ketika terjadi tarik menarik, nah ini yang terjadi tarik menarik bagaimana? Apabila muatan positifnya berlainan jenis. Contoh misalnya Kak Nova dengan Pak Rangga itu kan negatif positif, maka dia akan terjadi tarik menarik. Berbeda seandainya Kak Nova dengan Bu Ima itu sejenis, maka dia terjadi tarik menarik enggak? Pastinya tidak, karena kan dia sejenis, maka akan terjadi tolak menolak. Apapun Pak Rangga dengan saya, nggak mungkin saya mencintai Pak Rangga, pasti saling jodoh saja, tolak menolak itulah. Nah, gayanya ini yang disebut dengan gaya Coulomb. Nah, gaya Coulomb apa? Gaya tarik menarik ataupun gaya tolak menolak antara dua muatan pada listrik. Nah, gayanya bisa tarik menarik ataupun tolak menolak. Nah, rumusnya dapat kita tentukan dari F sama dengan K I1 I2 per R kuadrat. Nah, dengan kata lain ini bisa
bisa kita singkat bahasanya, yaitu F sama dengan kakiku robek-robek. Nah, kakiku robek-robek kan ingat lebih mudah ya. Ataupun bisa juga dengan kakiku berluas-luas. Nah, silahkan untuk menghafalkannya. Di mana F ini yang disebut dengan gaya kolom dengan satuan Newton. K ini adalah merupakan suatu tetapan 9 kali 10 pangkat 9 dalam satuan internasional. I1 dan I2 merupakan muatan listrik dengan satuan kolom, dan F adalah jarak antar muatan. Sebagai contoh misalnya, ada muatan positif dengan muatan positif. Nah, ingat yang namanya muatan positif itu selalu bersifat menolak ya. Jadi arahnya ini nanti arah radial keluar, arah listriknya. Nah, ini contoh gambaran arah-arah muatan listriknya. Nah, kalau muatan listrik ini kita hubungkan positif dengan positif, ini kan tidak akan saling tarik-menarik. Kita lihat di foto ini, dia akan berarah sana, arah sana, jadi terjadi tolak menolak. Nah, bagaimana dengan negatif? Nah, muatan negatif pun sama, di mana muatan negatif itu adalah muatan yang menarik. Nah, ingat, sesuatu yang menarik itu dikatakan muatan negatif. Misalnya adalah perbuatan-perbuatan setan ya. Setan itu selalu menarik. Contoh misalnya, ketika lagi asik nonton TV, kemudian kamu disuruh orang tuanya sholat, dek sholat sana. Armah nonton TV dulu, TV-nya lagi asik. Nah, itu kan berarti TV itu sebagai muatan negatif ya. Contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari untuk listrik statis. Satu misal, waktu SD kalian kan pernah disuruh mistarnya digosok-gosokkan ke rambut, kemudian ditempelkan ke serpihan kertas. Maka disitulah serpihan kertas akan tertarik oleh si mistar tadi. Nah, itulah contoh pada listrik statis ataupun pada mesin fotokopi ya. Mesin fotokopi itu menggunakan konsep listrik statis. Oke, contoh misalnya, dua buah muatan listrik A dan B mula-mula ditempatkan pada jarak 0,5 meter. Nah, di sini berarti R-nya pertama 0,5 meter. Satu sama lain sehingga timbul gaya. Gayanya menimbulkan sebesar F 81 Newton. Jika jarak A dan B diperbesar menjadi, nah ada R yang kedua, menjadi 1,5 meter, maka berapakah gaya yang akan terjadi? Nah, kita ingat misalnya nih. Misalnya ada dua buah spidol. Misalnya spidol hitam dengan spidol merah. Muatan satu, muatan dua. Ketika berjarak 0,5 meter, dia akan menghasilkan gaya 81 Newton. Tetapi kalau jaraknya diperbesar lagi, nah misalnya sekian ini menjadi 1,5 meter, maka gayanya berapa? Begitu kan? Nah, kalau kita perhatikan ilustrasi ini antara spidol merah dan spidol hitam ini, dia memiliki muatan yang sama. Oke. Secara ringkas dapat kita nyatakan dari persamaan F itu sama dengan K I1 kali I2 per R kuadrat. Ini kan rumus dasarnya ya. Nah, karena di sini kita anggap muatan 1, muatan 2 dan K adalah sama, di mana R-nya itu berbanding terbalik dengan F-nya, maka bisa kita hitung secara langsung dengan perbandingan F1 dibanding dengan F2 itu tidak lain R2 kuadrat dibanding dengan R1 kuadrat. Nah, kok bisa? Ya, karena kan K dan I1 I2 dianggap sama ya dalam kasus ini. Nah, sehingga jika kita masukkan angkanya, F-nya F1 81 dibagi dengan F2 yang akan kita cari. R2-nya berapa? R2-nya 1,5 dikuadratkan dibagi dengan 0,5 dikuadratkan. Nah, sekarang kita kali silang. F2 sama dengan 81 dikali 0,5 kuadrat. 5 kali 5 25 berarti 0,25 dibagi 15 kuadrat 2,25. Nah, ini berapa nih? 0,25 2,25 berarti kali silang kan ya? Hasilnya berapa? Nah, berapa nih? 81 kali 0,25 dibagi 2,25. Berapa 25?
ya? 9 Newton. Oh, 36. Sekitar 36 Newton. Ya, bukan ya? Berapa? 9, betul kan ya? Iya. Cerdas sih perhitungannya. 9 Newton. Oke, sampai di sini contoh soalnya. Ada yang mau ditanyakan?